Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan panduan kokurikuler khusus untuk SD fase A dan fase B. Bagian yang merupakan inti pembicaraan kita kali ini adalah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kokurikuler. Perencanaan kokurikuler seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya terdiri atas penentuan tim kerja kokurikuler, analisis satuan pendidikan, dan membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis. Adapun program kokurikuler sendiri dapat terlaksana dalam 3 bentuk kegiatan. Pertama adalah pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu. Yang kedua berupa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau yang ketiga dalam bentuk cara lainnya. Dalam pembentukan tim kerja kurikuler terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada koordinator kurikuler atau disebut juga dulu dinamakan koordinator pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada guru kelas atau guru mata pelajaran sebagai fasilitator proyek, kemudian dibantu oleh tenaga pendidikan dan warga sekolah yang relevan. Perlu juga saya mengingatkan di sini bahwa guru yang menjadi koordinator pembelajaran berbasis proyek atau koordinator pelaksanaan kegiatan kokurikuler, maka ada perhitungan 2 jam tatap muka pada saat yang bersangkutan menjadi koordinator pada satu rombel. Sehingga kalau yang bersangkutan memegang 3 rombel, maka setara dengan 6 jam tatap muka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan kokurikuler, antara lain memiliki tugas sebagai pemimpin penyusun kesepakatan dan regulasi pendukung, menentukan koordinator kokurikuler, memimpin implementasi kegiatan kokurikuler menjadi penanggung jawab, memimpin analisis kebutuhan untuk menentukan dimensi profil lulusan, dan memimpin upaya keterlibatan semua pihak dan membangun jejaring kemitraan untuk keperluan kegiatan kokurikuler. Sedangkan tugas koordinator pembelajaran berbasis proyek atau koordinator kokurikuler antara lain mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi, baik itu narasumber dari masyarakat, dari komunitas, dari perguruan tinggi ataupun praktisi, mengkomunikasikan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, mengelola sistem pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang dibutuhkan guru dan murid, memastikan terjadinya kolaborasi pembelajaran di antara para guru, dan memastikan kokurikuler menjadi aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif, serta memastikan rancangan kokurikuler dan asesmen yang dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Adapun tugas guru mata pelajaran atau guru kelas sebagai fasilitator kurikuler adalah bersama-sama koordinator menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan kokurikuler, menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar murid dalam kegiatan kokurikuler, serta melakukan asesmen kokurikuler. Adapun tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan adalah sebagai mitra untuk keterlaksanaan program kokurikuler di satuan pendidikan. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan pada saat akan melaksanakan kegiatan kokurikuler adalah melakukan analisis satuan pendidikan. Analisis satuan pendidikan berfokus untuk memetakan tujuan dan perencanaan kegiatan kokurikuler agar berbasis pada kebutuhan satuan pendidikan dan murid. Oleh karena itu, terkait dengan kebutuhan belajar murid, sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, dan pemanfaatan sumber daya tersebut pada kegiatan kokurikuler, serta adanya fasilitasi kebutuhan belajar murid merupakan bagian yang penting untuk dilakukan analisisnya. Dari analisis yang dilakukan oleh satuan pendidikan, maka akan didapatkan beberapa hal. Pertama, terkait dimensi profil lulusan yang akan dipilih dalam kegiatan kokurikuler. Kemudian yang kedua adalah penentu kegiatan kurikuler dalam bentuk tema-tema kegiatan. Yang ketiga, bentuk kegiatan kokurikuler yang akan dipilih.
Dalam hal ini, untuk fase A dan B di sekolah dasar, saya lebih menyarankan Bapak Ibu memilih kegiatan yang B, di mana kegiatan kokurikulernya melalui implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah itu, Bapak Ibu bisa menentukan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, merancang aktivitas, dan merancang asesmen. Satu hal yang harus kita pahami bersama terkait kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus memperhatikan tujuan yang memperkuat minimal 1 dari 8 dimensi profil lulusan, memperhatikan paduan antara aktivitas pembiasaan dan pengolahan lanjut hasil catatan harian, dan asesmen boleh dikaitkan dengan satu atau lebih mata pelajaran muatan pelajaran yang relevan. Berikut adalah alur pengembangan kegiatan kokurikuler berdasarkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama adalah penentuan dimensi profil lulusannya. Setelah itu baru tentukan temanya. Yang ketiga adalah penentuan pembiasaan pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baru ada perencanaan kegiatan kokurikulernya, pelaksanaan kokurikuler, serta ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, untuk merancang kegiatan kokurikuler dalam bentuk kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diyakini sebagai salah satu upaya dalam pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Karena gerakan ini melibatkan catur pusat pendidikan dengan satuan pendidikan sebagai penggerak. Gerakan 7 KIH ini akan lebih efektif jika dilaksanakan dalam desain kokurikuler, yakni terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat secara fleksibel menentukan tema dan memilih satu atau lebih kebiasaan dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, di sini ada beberapa inspirasi kegiatan kokurikuler terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, antara lain dalam dimensi keimanan dan ketakwaan, dikaitkan dengan beribadah dan olahraga. Di sini ada tema peduli dan berbagi, kegiatan keagamaan, jurnal ibadah, dan catatan syukur merupakan contoh kegiatan yang dikembangkan. Begitu juga dimensi kewargaan, 7 KIH-nya terkait kemampuan bermasyarakat, hidup bersama dalam keberagaman. Di sini dinilai dengan diskusi, toleransi, simulasi, dan kegiatan gotong royong. Berikutnya terkait penalaran kritis, 7 KIH-nya adalah gemar belajar, menyelesaikan masalah, menemukan fakta dan opini. Temanya aku berpikir, ini berupa proyek mini riset, analisis berita, dan eksperimen sederhana. Serta pengembangan dimensi kreativitas dengan kegiatan 7 KIH-nya adalah gemar belajar. Contoh tema yang bisa dikembangkan, aku bisa berkarya dan inovasi untuk sekitar. Contoh kegiatan bisa berupa karya seni, pameran ide, karya tulis kreatif, dan desain poster. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh tambahan, maka di sini saya mengembangkan beberapa pengembangan pembiasaan KIH yang kemudian bisa kita kembangkan sebagai contoh kegiatan kokurikuler. Contoh antara lain dalam kebiasaan beribadah, di sini program kokurikulernya ada berupa kegiatan keagamaan, lomba kegiatan keagamaan berupa lomba hafalan doa, lomba hafalan ayat-ayat pendek, dan lomba bercerita dalam perayaan hari besar keagamaan. Tema yang bisa diambil dari lomba-lomba di atas antara lain ada tema doa pendek, ada tema juz amma, dan ada tema pejuang Islam terkait cerita tentang perjuangan-perjuangan pada hari raya besar keagamaan. Terkait tema yang dikembangkan, maka 8 dimensi profil lulusan yang bisa dikembangkan antara lain adalah dimensi keimanan dan ketakwaan, dimensi kemandirian, dan dimensi komunikasi. Selanjutnya terkait kebiasaan beribadah, di sini ada kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kualitas ibadah, antara lain mengadakan retret atau pesantren kilat. Kita temakan menjadi santri dengan dimensinya keimanan dan ketakwaan. Ada juga berbagi zakat fitrah dan berbagi daging kurban, antara lain dengan tema Ramadan berkah dan berbagi kurban. Dari 3 kegiatan ini, maka
kita bisa mengembangkan minimal 1 dimensi. Kalaupun Bapak Ibu berkenan mengembangkan 3 dimensi, dipersilahkan. Selanjutnya terkait kebiasaan beribadah, ada kegiatan kunjungan ke panti asuhan, membersihkan tempat ibadah, dan berbagi sedekah ke masyarakat sekitar. Antara lain temanya mengunjungi saudara, bersih-bersih, dan berbagi itu indah. Sedangkan dimensi yang dikembangkan, dimensi keimanan, ketakwaan, kewargaan, kreativitas, kolaborasi. Dari semua dimensi ini, satu kegiatan bisa mengembangkan antara 2 dan 3 dimensi. Selanjutnya contoh kegiatan berikutnya adalah dalam kegiatan olahraga. Di sini ada kegiatan senam pagi ceria sesuai dengan tema yang dikembangkan, senam pagi ceria. Ada senam anak Indonesia hebat, ada lomba olahraga tradisional berupa gobak sodor, ada juga lomba lari estafet atau futsal. Ini tema-temanya sudah disesuaikan dan ini baru menjadikan contoh untuk Bapak Ibu gunakan dalam pengembangan tema di kegiatan kokurikuler yang berbasis 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya kegiatan 7 KIH terkait makanan sehat dan bergizi. Ini menerapkan pembiasaan baik yang dilakukan secara rutin dan konsisten seperti sarapan pagi, makanan sehat dan bergizi. Maka judul temanya adalah sehat dan kuat dengan pengembangan dimensi berpikir kritis, kemandirian, dan kesehatan. Selanjutnya, kegiatan bermasyarakat antara lain melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kita jadikan temanya bersih itu sehat dan indah. Dalam hal ini mengembangkan dimensi berpikir kritis, kolaborasi, dan kesehatan. Selanjutnya ada contoh kegiatan yang lain, misalnya dalam bentuk kompetensi berolahraga, antara lain kompetensi antar kelas, olahraga permainan seperti tarik tambang, kemudian untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan peserta didik terkait kegiatan gemar belajar, dan terkait kebiasaan bermasyarakat. Di sini ada pameran tentang proyek sosial. Tema-tema yang dikembangkan antara lain kelas yang sehat, bersatu itu kuat, cerdiknya si kancil, dan penelitian cilik. Sedangkan dimensi yang dikembangkan, di sini rata-rata dikembangkan 3 dimensi yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan program yang akan Bapak Ibu kembangkan. Selain itu, dalam kegiatan kokurikuler yang keempat, ini ada contoh terkait gemar belajar dan kebiasaan bermasyarakat berupa kelas inspirasi. Kelas inspirasi adalah mengambil narasumber dari luar yang berasal dari unsur pendidik, orang tua, alumni, dan tokoh masyarakat atau seorang yang dianggap ahli untuk memberikan inspirasi profesi kepada peserta didik. Salah satu contoh temanya adalah membangun sukses dengan mengembangkan dimensi kewargaan, kreativitas, dan komunikasi. Begitu juga dengan kelas inspirasi yang lain, di mana mengundang pihak luar untuk memberikan berbagi pengalaman terkait peran dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini digunakan tema merajut impian, harapannya kelas inspirasi bisa memberikan gambaran profesi apa yang akan anak lakukan di masa depan. Selanjutnya, contoh kegiatan kokurikuler yang lain adalah kegiatan yang menghasilkan produk berupa poster. Baik poster berupa poster bangun pagi, poster kegiatan beribadah, poster tentang hidup dan sehat, poster makanan bergizi, poster belajar, poster bermasyarakat, dan poster tidur cepat. Ini merupakan salah satu alternatif pada saat pengembangan program kokurikuler yang terakhir. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait fase A dan fase B, kita membicarakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 SD. Oleh karena itu pengaturan jadwalnya untuk kelas 1 dengan jumlah JP sebanyak 30, di mana 24 jam tatap muka dengan 6 jam kegiatan kokurikuler, maka kegiatan kokurikulernya di sini sudah masuk di dalam jadwal pelajaran di jam pertama setiap hari. Jadi jam pertama setiap hari dijadikan sebagai jam kegiatan kokurikuler, termasuk di dalamnya merupakan pembiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah contoh untuk sekolah yang melakukan pembelajaran 6 hari dan ini sekolah yang mengembangkan pembelajaran 5 hari. Selanjutnya untuk kelas 2 sama. Di sini dikembangkan jadwal pembelajaran, ada yang 5 hari dan ada yang 6 hari. Begitu juga untuk kelas 3, di mana jumlah jam semuanya seluruhnya ada 32 JP. Sedangkan untuk kebiasaan anak Indonesia hebat yang dijadikan sebagai kegiatan
kokurikuler ada sebanyak 6 JP dan ini dilaksanakan setiap hari. Sedangkan untuk kelas 4 hampir sama dengan yang dilakukan di kelas 3. Semua kegiatan pembiasaan di awal jam pelajaran merupakan kegiatan kokurikuler sekaligus menjadi kegiatan untuk pengembangan kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikutnya terkait asesmen yang dikembangkan. Asesmen yang dikembangkan di kegiatan kokurikuler ini ada 2 asesmen, yaitu yang pertama adalah asesmen kurikuler bersifat asesmen formatif. Asesmen formatif adalah untuk memberikan umpan balik terkait program yang dilaksanakan. Contoh asesmennya bisa berupa jurnal, bisa berupa observasi, bisa tanya jawab terbuka, umpan balik teman sebaya, atau penilaian diri. Sedangkan untuk asesmen sumatif, menilai pencapaian tujuan pembelajaran, ini berupa penilaian terkait hasil akhir, baik berupa karya, aksi, maupun presentasi. Oleh karena itu, yang dinilai di kegiatan sumatif bisa berupa poster kampanye, bahan presentasi, laporan pengamatan, ataupun produk-produk lainnya terkait pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, terkait asesmen yang dilakukan di kokurikuler, jadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif mencakup yang kinerja, mencakup tertulis, dan gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Ini menggunakan lembar penilaian atau pengamatan observasi dalam bentuk catatan harian. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun asesmen, bahwa asesmen mengacu kepada perkembangan 8 dimensi profil lulusan. Oleh karena itu, asesmen merujuk kepada pencapaian dimensi yang dikembangkan. Kemudian asesmen harus bersifat fleksibel dan kontekstual. Asesmen formatif dan sumatif dapat diintegrasikan dalam asesmen intrakurikuler jika diperlukan. Selanjutnya, contoh asesmen yang dikembangkan antara lain seperti ini. Ini adalah asesmen dalam bentuk rubrik, di mana nama siswa ditulis di sebelah kiri, dan 2 yang paling atas ini adalah dimensi yang dikembangkan dari pelaksanaan kokurikuler. Sedangkan ini adalah sebutannya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun mengenai rubriknya, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sini. Ini adalah contoh rubrik yang dikembangkan pada saat pengembangan dimensi dari asesmen sumatif yang dilakukan pada kegiatan kokurikuler. Demikian Bapak Ibu sekalian gambaran sepintas terkait pelaksanaan kegiatan kokurikuler, mulai dari perencanaan, penentuan program, dan asesmen yang dilakukan. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran, memberikan sedikit manfaat, dan bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang sama.